Kisah tragis dialami seorang wanita di mana wanita ini mengalami kesakitan yang luar biasa semasa hidupnya. Dan ditemukan fakta bahwa wanita ini telah membunuh anaknya sendiri dan dia melupakan hal itu. Seperti apa kisahnya? This is Dark Story. Story from the darkness. Hai, ketemu lagi di Dark Story bersama aku, Cimot. Cerita ini berawal dari kisah seorang wanita yang selalu merasakan sakit luar biasa di bagian perutnya. Awal cerita, saya bertemu dengan wanita ini karena dia ingin dibaca kehidupannya melalui media tarot. Kalian tahu sendiri kan, tarot itu adalah kartu yang banyak digunakan oleh para tarot reader untuk mengetahui permasalahan seseorang. Ketika seseorang mempunyai permasalahan dan ingin tahu seperti apa solusinya. Meskipun ada beberapa tarot reader yang menggunakan kartu tarot untuk mengetahui bagaimana sih masa depan seseorang. Tetapi aku tekankan di sini, aku tidak pernah menggunakan media tarot untuk mengetahui seperti apa sih masa depan seseorang, seperti apa besoknya dan lain-lain, karena prinsipku sendiri seperti kita melawan takdir, kita seperti mendahului apa yang diberikan sama Tuhan. Tetapi ketika hanya sebatas meminta untuk dibacakan kartu tarot untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam hidupnya, karena kadang ada beberapa tipikal orang yang susah untuk mengatakan permasalahan dalam hidupnya, tetapi harus menggunakan media-media. Seperti ada orang yang datang ke psikiater yang harus ditidurkan dulu baru dia bisa bercerita tentang permasalahan hidupnya. Sama seperti kartu tarot yang aku gunakan di sini, aku menggunakan kartu tarot hanya sebagai media ketika ada beberapa klien mereka merasa kesulitan untuk menjelaskan permasalahan dalam hidupnya melalui kata-kata. Kembali ke cerita si wanita tadi. Wanita tadi datang dan bilang bahwa dia mengalami permasalahan, yaitu sering merasakan sakit yang luar biasa di area perut. Setelah bertanya cukup panjang lebar dan dia mengaku bahwa sudah beberapa kali pergi ke dokter dan juga rumah sakit, namun tidak ada diagnosa dokter yang mengatakan bahwa terdapat suatu penyakit tertentu di dalam perutnya. Si wanita ini semakin bingung dan muncul dugaan bahwa dia diguna-guna, semacam seperti santet dan lain-lain. Tetapi berdasarkan pengakuan si suami dan juga keluarganya sendiri, bahwa wanita ini tidak pernah mempunyai masalah dengan orang-orang di sekitarnya ataupun mungkin orang yang baru saja dikenal, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi secara singkat cerita, tidak ada yang membenarkan bahwa wanita ini disantet, karena juga tidak ada tanda-tanda. Biasanya kalau ada orang disantet itu terjadi perubahan dalam tubuhnya, tetapi di tubuh wanita ini tidak terjadi perubahan apa-apa, sama seperti orang yang sehat tidak punya penyakit tertentu, tetapi dalam waktu tertentu si wanita ini merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Setelah memilih beberapa kartu tarot, semuanya bisa dibaca, namun ada dua kartu yang pada saat itu tidak bisa aku baca. Bukan karena tidak hafal, bukan, tetapi ada suatu perkara tertentu ketika kartu itu keluar tidak bisa dijelaskan kenapa kartu ini keluar, tidak muncul artinya apa, dan tidak ada seperti benang merah dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan juga sampai terakhir. Dua kartu itu kartu apa? Waktu itu yang muncul adalah dua kartu ini, yaitu kartu Lady dan juga kartu Death, kematian. Awalnya aku berpikir bahwa apa yang terjadi di wanita ini ada hubungannya dengan masa lalu si wanita ini. Saya memberanikan diri untuk bertanya tentang kehidupan pernikahannya, karena dalam pikiran saya mungkin dia pernah, mohon maaf, melakukan hubungan seks di luar nikah, lalu hamil, lalu melakukan aborsi. Tapi ternyata tidak. Berdasarkan pengakuan si
si wanita ini dan juga suaminya bahwa pernikahan mereka baik-baik saja, dan sebelum pernikahan pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi bersih, clean. Akhirnya apa yang aku pikirkan itu terbantahkan. Lalu tentang kartu lady, di sini aku beranggapan bahwa si wanita ini, si kartu ini adalah sosok dari wanita itu sendiri. Namun digambarkan di sini adalah sesosok wanita yang memegang perut. Apakah ada hubungannya dengan kehamilan ataupun keguguran seperti yang aku ceritakan tadi? Karena di sini aku berpikirnya seorang wanita yang memegangi rahimnya dan juga ada kartu kematian. Aku sangkut pautkan di situ bahwa pernah terjadi aborsi, tapi ternyata tidak. Belum menemukan jawabannya, dan akhirnya kita tidak bertemu selama kurang lebih 4-5 bulan, dan pada akhirnya timbul asumsi dalam pikiranku yang akhirnya menuntun aku untuk bertemu dengan si wanita ini sendiri. Si wanita menyetujui dan akhirnya kita bertemu. Lalu aku menanyakan hal yang ada dalam pikiranku. Aku menanyakan sesuatu seperti ini. Mohon maaf, apakah pernah berhubungan dengan suatu kasus pembunuhan secara langsung ataupun tidak langsung? Entah pernah melihat kasus pembunuhan atau mungkin menjadi aktor intelektualnya. Karena saya di sini tidak mau menghakimi, saya hanya ingin mengetahui permasalahannya dan bisa memberikan solusi. Tetapi si wanita itu ekspresinya kaget karena ya nggak mungkin lah, masa aku cewek seperti ini terlibat dalam kasus pembunuhan, terus pernah lihat kasus pembunuhan, ya nggak mungkin, apalagi aku bunuh orang, ya nggak mungkin lah kayak gitu. Dan dari pemikiranku sendiri juga ya nggak mungkin dia terlibat pembunuhan seperti itu. Semakin pusing kan. Lalu ya terus kenapa si wanita ini perutnya sakit? Padahal dokter bilang tidak ada diagnosa yang menyatakan bahwa terdapat suatu penyakit tertentu di dalam rahim ataupun perut si wanita ini. Dia tidak disantet, dia juga tidak punya musuh yang mengguna-guna dia juga tidak ada. Lalu kenapa si wanita ini bisa sakit seperti ini? Dan kehidupan pernikahannya pun juga baik-baik saja, bukan wanita yang mohon maaf terampangan gitu kan. Dia wanita baik-baik dari keluarga baik-baik, keluarga si suaminya pun juga keluarga yang baik-baik, keluarga yang benar, pernikahannya pun juga pernikahan yang sah secara agama dan juga negara. Tidak ada masalah sama sekali di kehidupan masa lalunya dia, di kehidupan pernikahannya dia, dan juga kehidupannya di waktu sekarang. Lalu aku tanya lagi, atau mungkin punya seperti alergi tertentu terhadap makanan? Dia jawab, ya enggak, dia enggak punya alergi. Kalau aku punya alergi ya pasti dokter tahu lah ketika dilakukan perawatan. Aku juga mikir lagi, oh iya ya masa aku lebih pintar daripada dokter ya kan? Ternyata enggak, semakin bingung. Lalu cerita lagi, seperti apa sih kehidupannya dan lain-lain. Akhirnya ketemulah apa yang menjadi permasalahannya. Ketemunya gimana? Jadi pada waktu itu aku pegang dua kartu ini sambil ngobrol sama si wanita itu dan juga suaminya. Ketika aku lihat-lihat kartu ini, aku bilang seperti ini, melakukan aborsi tidak pernah, tetapi di sini muncul gambar seorang wanita yang memegang rahimnya. Lalu aku tanya, sudah dikaruniai seorang anak? Katanya sudah mempunyai anak satu. Oh, berarti ya emang benar kehidupan pernikahannya tidak ada masalah. Lalu apakah ada dari keluarga yang meninggal mungkin? Yang meninggalnya tidak wajar atau seperti apa? Katanya tidak ada. Dari jawabannya itu saya tanya ke sang suami. Aku tanya ke suami gini, pernah nggak punya hubungan dengan wanita atau siapapun yang pernah melakukan aborsi dan dia terlibat di situ? Kata si suaminya, oh ya nggak pernah, nggak mungkin lah, masa saya punya hubungan dengan wanita lain lalu ambil disuruh aborsi, ya nggak mungkin. Dan kehidupanku baik-baik saja. Ini yang menjadi istriku ini adalah pacar pertamaku dan juga pacar terakhir. Sama juga si wanita itu juga bilang bahwa si cowoknya ini yang menjadi suaminya ini juga pacarnya yang pertama dan juga pacarnya yang terakhir yang sekarang menjadi suaminya. Nah, semakin ruwet kan? Lalu si cowok ini, si suaminya tiba-tiba bilang gini, satu-satunya aborsi yang pernah dilakukan itu ya waktu setelah pernikahan itu, tapi itu pun belum usia yang begitu ini kok, belum begitu panjang. Pada waktu itu baru sekitar 2 mingguan lah, seminggu berapa hari gitu, belum ada 2 mingguan lah.
dan itu pernah dulu itu menggugurkan kandungannya karena belum siap untuk punya anak. Akhirnya terjawablah apa yang menjadi permasalahan si wanita ini. Lalu aku tanya, nah berarti pernah melakukan aborsi? Iya pernah, tapi kan itu kita belum punya anak, dalam artian istriku sudah hamil, tapi kan baru usia kandungan 2 minggu, berarti kan belum bisa dianggap bahwa itu sudah menjadi anak. Dan kalau usia 2 minggu itu boleh kok, sah kok untuk digugurkan. Lalu aku memberi pengertian kepada mereka berdua seperti ini juga buat kamu semua yang ada di rumah. Ketika sudah terjadi pertemuan antara sperma dan juga sel telur, berarti Tuhan sudah memberikan nyawa di situ. Entah itu berwujud dalam gumpalan darah ataupun masih berwujud belum menjadi seorang bayi, tapi di situ sudah ada nyawa yang hidup di dalam rahim. Jadi meskipun baru usia 2 minggu, meskipun itu digugurkan berarti sama dengan membunuh sebuah nyawa. Nah ini yang harus perlu dipahami. Si pasangan ini dia lupa bahwa pernah melakukan aborsi, karena dalam pemahaman mereka usia 2 minggu itu belum bisa dikatakan menjadi sebuah bayi atau berwujud bayi. Dalam artian mereka mengira bahwa itu belum ada nyawanya. Padahal ketika sudah terjadi pertemuan antara sel telur dan juga sperma, Tuhan sudah memasukkan nyawa di situ. Tinggal menunggu waktu sampai gumpalan darah itu menjadi bentuk sebuah bayi. Kembali ke permasalahan tersebut. Akhirnya asumsiku bahwa ketika sebuah nyawa dihilangkan, pasti ada risiko yang akan ditanggung. Dan mungkin ini tidak berbicara secara magic atau apapun ya, mungkin arwah dari si anak wanita tersebut merasa kenapa aku harus dibunuh, kenapa aku harus dihilangkan, kenapa aku harus dilenyapkan, padahal aku ingin juga kok melihat dunia, aku ingin juga kok merasakan bernafas melalui hidungku, aku juga ingin melihat kedua orang tuaku melalui kedua mataku. Tetapi kenapa orang tuaku justru melenyapkan aku dengan alasan belum siap untuk mendapat karunia seorang anak. Akhirnya saya mulai mencoba untuk memberikan solusi. Pada saat itu aku bertanya seperti, pada saat digugurkan anaknya ini laki-laki atau perempuan? Lalu mereka menjawab bahwa Ya belum tahu, karena kan masih 2 minggu, masih belum bisa diketahui ini kelaminnya cewek atau cowok. Lalu aku memberikan masukan seperti ini, kalau begitu coba diyakini aja anak yang sudah pernah digugurkan ini laki-laki atau perempuan. Jika yakin anaknya laki-laki, tolong diberi nama laki-laki. Kalau anaknya diyakini perempuan, tolong diberi nama perempuan. Setelah itu tolong didoakan anaknya itu pada saat hari kematiannya, pada saat hari kelahirannya, dan juga setiap hari didoakan agar arwahnya tenang di sana. Si suaminya bilang gini, itu belum lahir, kan baru 2 minggu. Saya jelaskan lagi, iya benar, belum ada 2 minggu, tetapi yang namanya nyawa, entah usia berapapun, dia tetap sebuah nyawa. Dia mempunyai sebuah jiwa dan mempunyai sebuah perasaan. Mungkin si anak ini yang digugurkan ini dia merasa tidak terima, kenapa aku dilenyapkan oleh orang tuaku sendiri, dan bentuk tidak terimanya itu, bentuk pelampiasannya mungkin dengan sakit yang dirasakan oleh mamanya ini, merasakan sakit pada perutnya pada waktu tertentu. Mungkin itu juga yang dirasakan anaknya ketika digugurkan. Akhirnya tidak ada sesuatu secara medis yang menjelaskan bahwa si wanita ini mempunyai penyakit tertentu. Akhirnya ya puji Tuhan, apa yang aku sampaikan ini dilaksanakan oleh si pasangan tadi. Mulai diberi nama, pada waktu itu meyakini bahwa anak yang digugurkan ini adalah anak cowok dan diberi nama cowok, lalu didoakan setiap hari, setiap malam sebelum tidur pun didoakan, dan juga
anaknya yang sudah lahir ini diberitahu bahwa sebelumnya dia mempunyai kakak namun sudah meninggal. Jadi diberikan pengertian kepada anaknya yang kedua ini bahwa dulu sudah punya kakak namun tidak sempat lahir ke dunia. Setelah itu aku tidak bertemu mereka sudah lama sekali. Pada akhirnya bertemu dalam sebuah acara secara tidak sengaja, lalu mereka menyapa, halo ini, dan aku cerita, aku tanya gimana, masih merasakan sakit lagi? Dia bilang, oh enggak, sekarang udah enggak merasakan sakit. ya mungkin sakit yang selama ini dialami itu memang berkaitan dengan apa yang dilakukan pada masa lalu, dan itu terus berulang-ulang karena mereka tidak mengetahui permasalahan yang ada dalam hidupnya itu seperti apa. Dan ya bersyukur melalui media pembacaan tarot yang aku bacakan itu bisa memberikan solusi kepada mereka, bisa membuka apa yang menjadi permasalahan mereka dan bisa membantu kehidupannya mereka. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka mau untuk mengakui kesalahannya mereka dan juga untuk memperbaiki hidupnya. Nilai positif yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menganggap bahwa sebuah kehidupan itu ditentukan oleh waktu ataupun bentuk tubuh. Entah 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam. Ketika Tuhan sudah memberikan nyawa di situ, maka jagalah nyawa itu baik-baik, karena itu adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada kamu dan kamu harus menjaganya seperti Tuhan menjaga kehidupanmu. Dan juga jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti tadi, belum siap untuk mendapatkan anak, belum siap untuk mendapatkan momongan dan akhirnya digugurkan. Tuhan pun yang memberikan kehidupan tidak pernah melenyapkan apa yang sudah diciptakannya. Kita sebagai manusia punya hak apa untuk melenyapkan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Dan juga untuk media tarot sendiri, jangan pernah menggunakan media tarot ini sebagai pedoman hidup ataupun sebagai literasi. Namun kita harus bisa secara bijak bahwa okelah, media apapun bisa digunakan sebagai sarana untuk mengetahui permasalahan ataupun untuk mengetahui bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Namun ingat, semua permasalahan dan semua penyelesaian tetap kita fokus, kita berikan kepada Tuhan, kita tetap berdoa, mohon petunjuk kepada Tuhan untuk memberikan arahan dan juga solusi atas permasalahan yang kita rasakan. Jangan pernah meminta, ya Tuhan tolong ringankanlah beban hidupku, namun mintalah, ya Tuhan tolong kuatkanlah aku agar bisa mengatasi beban hidup yang sekarang sedang aku jalani. Karena dengan demikian kamu bakalan bisa menjadi manusia yang lebih hebat, kamu bakalan bisa menjadi manusia yang mempunyai progres lebih bagus lagi daripada kamu yang sebelumnya. Dan ingat, apa yang aku sampaikan di sini bukan sebagai contoh, apalagi untuk ditiru. Jangan pernah. Karena apa yang aku sampaikan di sini hanya sekedar informasi yang diberikan kepada kalian agar kalian bisa lebih bijak dan lebih cerdas dalam menyikapi suatu dalam hidup. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk terus membuat channel seperti ini. Dan juga kalian yang mempunyai cerita ataupun pengalaman hidup yang bisa diangkat di sini, kalian bisa langsung hubungi aku, bisa via komen, bisa via DM untuk menceritakan cerita yang kalian alami. Tapi ingat, cerita yang aku sajikan di sini harus cerita yang real, bukan cerita fiksi ya. Jadi ceritanya harus benar-benar real, harus jelas. Misalkan kamu sebagai narasumber namanya siapa, perlu dipublish atau enggak. Jadi semuanya harus benar-benar real, bukan cerita fiksi. Aku juga mengingatkan ke kalian semua, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, bawa hand sanitizer, dan juga rajin cuci tangan. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungimu. Kita berjumpa lagi di Dark Story episode selanjutnya. Story from the Darkness.